Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryadi. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palu, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sampah di rumah tangga. Oke, baiklah. Di sini saya menjelaskan sedikit apa itu pengertian sampah. Jadi, sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah bisa didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah. Yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses. Akan tetapi, karena dalam kehidupan manusia bisa didefinisikan konsep lingkungan, maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya. Jadi jenis-jenis sampah itu yang pertama, sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah nuklir, sampah industri, sampah pertambangan. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang sampah manusia dan sampah konsumsi. Menurut Undang-Undang Republik tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, seperti yang kita ketahui, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah biasanya dihasilkan manusia setiap melakukan aktivitas sehari-hari. Pengelolaan sampah diterapkan paradigma yaitu pengelolaan sampah secara holistik dan hulu sampai hilir. Jenis-jenis sampah itu, yang pertama saya jelaskan sampah organik, yaitu sampah organik adalah sampah yang dapat membusuk dan terurai sehingga bisa dapat menjadi kompos. Oke, yang kedua, sampah anorganik. Yang dimaksud itu sampah anorganik itu adalah sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat terurai. Ada beberapa sampah dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Sampah padat, sampah cair, ya itu. Dari sekian lama sampah, yang paling krusial hingga menjadi perhatian dunia adalah sampah plastik. Tidak hanya merusak daratan, sampah plastik juga terbawa sampai laut, sehingga mengancam ekosistem laut. Kecenderungan orang menggunakan plastik, jika dilihat dari kacamata sosiologi, merupakan sebuah fenomena di mana orang ini cepat dan praktis daripada menggunakan bungkus daun dan sebagainya. Plastik ini relatif lebih cepat, praktis, murah, dan mudah didapat di mana-mana. Untuk itu perlu ada edukasi tentang pentingnya pengetahuan bahaya sampah plastik. Kesadarannya bagaimana menyikapi plastik? Beberapa cara menggunakan plastik. Ya, pertama, membawa tas belanja sendiri. Yang kedua, membawa kotak makan sendiri. Yang ketiga, mengurangi penggunaan tisu basah. Yang keempat, menggunakan produk yang dikemas dengan beling kaca atau karton. Dan kita ketahui bersama, sampah memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Yang pertama, dampak sampah terhadap kesehatan. Yang kedua, sampah terhadap lingkungan. Yang ketiga, terhadap sosial dan ekonomi. Ya, terima kasih untuk waktunya, dan saya berterima kasih sama bapak-bapak yang memberikan saya waktu untuk melihat situasi bagaimana pengolahan sampah sekiranya lebih begitu.